Bukan korban keadaan, tapi kamu korban pikiranmu sendiri. Perkenalkan, saya Dea Apriani, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 2 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Sebagai Gen Z yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi, tentunya saya menyadari dunia digital tidak selalu seindah yang terlihat. Media sosial memang memberi banyak pengetahuan, hiburan, dan kesempatan, tetapi juga menghadirkan tekanan yang nyata, tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Padahal, seringkali yang membuat kita menderita bukanlah dunia luar, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang selalu sibuk menafsirkan penilaian orang lain, hingga lupa bagaimana caranya menghargai diri sendiri. Coba kita lihat kasus nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak remaja merasa cemas dan tidak percaya diri hanya karena unggahan teman-temannya yang terlihat lebih bahagia dan lebih sukses. Bahkan penelitian menunjukkan meningkatnya kasus FOMO, Fear of Missing Out di kalangan Gen Z. Perasaan takut tertinggal, takut tidak diakui hanya karena tidak seaktif orang lain di media sosial. Inilah di mana filosofi teras menjadi relevan. Buku ini mengajarkan kita membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol unggahan orang lain, komentar netizen, dan algoritma sosial. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran, reaksi, dan cara kita menilai diri sendiri. Daripada iri pada kehidupan orang lain yang belum tentu nyata, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Belajar, berkembang, dan bersyukur atas proses diri sendiri. Henry Panampiring dalam Filosofi Teras mengutip ajaran dari seorang filsuf Romawi yang berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Kalimat ini sederhana, iya, tapi menampar dengan nyata. Karena seringkali penderitaan terbesar bukan datang dari apa yang benar-benar terjadi, tapi dari apa yang kita bayangkan akan terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba, khawatir ditolak sebelum berbicara, dan kecewa bahkan sebelum kenyataan datang. Padahal, sebagian besar hal yang kita takuti tidak pernah benar-benar terjadi. Alih-alih sibuk membandingkan, mengapa tidak mulai bersyukur dan berproses? Alih-alih cemas akan komentar, mengapa tidak fokus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Karena pada akhirnya, yang menentukan kebahagiaan bukanlah followers, tapi kendali atas pikiran kita sendiri. Karena pada dasarnya kita adalah apa yang kita pikirkan itu. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi berhenti menyiksa diri dengan pikiran yang belum tentu benar. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan tentang seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa tenang kita menerima apa yang sudah jadi. Teman-teman, di tengah derasnya arus dunia digital, ingatlah bahwa yang paling berharga bukan citra yang bangun di layar, melainkan ketenangan yang kita jaga di dalam diri. Kita tidak harus sempurna untuk bahagia, kita hanya perlu sadar bahwa kendali sejati ada dalam pikiran kita sendiri. Seperti kata Epictetus dalam Filosofi Teras, bukan peristiwa yang membuat kita sedih, tapi cara kita memandang peristiwa tersebut. Maka mulai hari ini, mari kita belajar menjadi generasi muda yang bijak secara digital, yang tidak mudah goyah oleh komentar, tidak larut dalam perbandingan, dan mampu menentukan damai di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.